Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan database desain Oracle kita. Sekarang kita sudah masuk di section ke-9, bagian ketiga. Dan di section ini akan saya bagi menjadi mungkin 2 atau 3 part. Jadi hanya slide ini saja, itu nanti ada 2 sampai 3 bagian gitu ya. Karena slide ini yang termasuk yang panjang. Nah, kita sekarang membahas mengenai relationship mapping. Ya, jadi bagaimana memetakan atau merubah format ya relationship dari konseptual diagram menjadi nanti physical diagram atau database realnya. Ya. Jadi kita tahu bahwa relationship atau garis yang menghubungkan dua entitas itu hanya ada di konseptual diagram. Tapi kalau di physical diagram itu bentuknya tidak seperti itu. Nah, objektif di slide ini itu yang pertama adalah menerapkan aturan relationship mapping untuk mentransformasi one to many relationship dan part relationship. Yang kedua, menerapkan aturan relationship mapping untuk mentransformasi many to many. Kemudian ada one to one. Kemudian relationship dengan arc. Jadi kita nanti akan bahas seluruh seluk-beluk mengenai relasi. Kenapa kok Anda tahu bahwa relasi nanti akan jadi foreign key, ya? Relasi antara foreign key dan primary key. Kenapa kok foreign key-nya masuk ke suatu entitas tapi tidak bisa dimasukkan di entitas yang lain? Itu aturannya apa? Kita akan bahas di sini. Kemudian purpose-nya atau tujuan kita belajar slide ini. Ya, misalkan Anda sedang membangun rumah untuk seorang, Anda punya bahan-bahannya, punya keterampilannya, tapi tidak memiliki desain. Ya, Anda mungkin bangunannya bisa jadi, ya, tapi saat Anda mulai, itu Anda pasti akan bingung, kamarnya harus berapa, dan seterusnya. Mungkin Anda bisa membuat rumah, gitu ya, sudah bisa jadi ya, bisa selesai, tapi mungkin tidak sesuai dengan pikirannya pelanggan. Purpose untuk di sini Anda harus memahami relationship dipetakan dengan primary dan foreign key. Memungkinkan suatu tabel mereferensi yang lain. Jadi tabel kaitan dengan tabel yang lain itu diwakili dengan primary key dan foreign key. Jika kita tidak memetakan relationship, kita hanya memiliki banyak tabel tunggal berisi informasi yang tidak terhubung ke hal lain dalam basis data. Jadi ya pastinya harus ada relasinya antara satu tabel dan yang lain. Karena kalau enggak tabelnya berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa komplit dalam menyajikan informasi nantinya gitu ya. Memetakan relationship adalah langkah pertama memfasilitasi diskusi antara pelanggan, perancang, pengembang, dan administrator produk basis data. Jadi, pengembang ketika dia berdiskusi dengan orang yang awam atau tidak mengetahui basis data gitu ya, dia bisa menggunakan konseptual saja. Ya, jadi relationship digambar garis-garis saja. Nah, nanti ketika dia berbicara dengan developer basis data, nah ini dia bisa atau punya pandangan juga bahwa relasi itu nanti menjadi konsep primary key dan foreign key. Rules for relationship. Suatu relationship menciptakan satu atau lebih kolom foreign key dalam tabel di sisi relationship many. Jadi ketika ada one to many, itu nanti yang akan dimasuki foreign key itu adalah tabel atau entitas yang di sisi many. Ya, itu adalah aturan dasarnya one to many. Kemudian kita gunakan short name table untuk memberi nama kolom foreign key. Ada istilahnya short name.
dengan aturan-aturan tertentu gitu ya. Yang kemarin kita sudah bahas juga singgung-singgung sedikit gitu ya. Jadi foreign key dikasih nama short name. Dalam contoh sebelumnya, kolom foreign key dalam tabel employee adalah DPT ID untuk relationship dengan departemen. Jadi DPT ID itu adalah foreign key. Nah, tabel tersebut itu relationship dengan departemen. Jadi employee relationship-nya dengan departemen itu foreign key-nya adalah DPT ID. Dan MGR ID untuk recursive relationship dengan dirinya sendiri. Jadi employee ke employee sendiri itu ada recursive relationship. Nah, manager ID ini juga sebagai foreign key. Oke. Kolom foreign key dapat berupa mandatory atau opsional tergantung pada kebutuhan bisnisnya. Jadi foreign key itu tidak harus mandatory. Walaupun kalau kita logikakan ya, foreign key itu didapat dari primary key-nya tabel yang lain. Dimana kalau primary key itu kan pasti ada isinya ya, atau masih not null. Nah, kalau tapi di foreign key itu tidak terus pasti mandatory, tidak. Jadi ada nanti kita settingannya foreign key itu ada opsional juga. Opsional bisa mandatory. Dalam contoh ini, departemen ID adalah mandatory. Jadi foreign key departemen ID di tabel employee tadi itu adalah mandatory dan manager ID itu adalah opsional. Nah, yang menentukan mandatory dan opsional itu adalah konseptual diagramnya atau gambar dari diagramnya. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada hubungan dua entitas yang dari dulu awal-awal perkuliahan kita sudah tampilkan ya, dan beberapa kali muncul. Dia hubungan antara employee dan departemen. Employee ke departemen ini many to one. Satu employee hanya atau harus memiliki satu dan hanya satu departemen. Satu departemen bisa atau may memiliki banyak employee. Employee juga punya relasi rekursi, di mana satu employee bisa memanageri 0 sampai banyak employee yang lain. Ya. Atau seorang employee bisa menjadi membawahi gitu ya, employee yang lain. Jadi dia bisa jadi manajer atau dia bisa jadi employee, tapi di sini opsional. Di sini opsional. Masih ingat kenapa kok di sini harus opsional? Ya, karena ada employee ya, dia yang nggak punya manajer, dia nggak ada relasi kolom manage by-nya kosong. Yaitu adalah employee yang paling tinggi jabatannya. Dia kan kolom manage by-nya kosong. Jadi dia nggak punya manajer. Jadi manage by yang di sisi sini mestinya kosong kan ya, opsional. Tapi ada juga employee yang dia nggak punya bawahan atau dia tidak sebagai manajer siapapun, yaitu employee yang tingkatnya paling bawah atau pekerja baru. Jadi the manager of ini kolomnya kosong. Jadi di sini juga putus-putus. Jadi dari dua sisi sini, ini di sini putus-putus, di sini juga putus-putus. Kan aslinya dua ya, sini dan sini. Jadi yang di ujung employee managed by itu putus-putus, yang the manager of juga putus-putus. Itu asalnya kenapa di sini opsional. Nah, pemetaannya kita lihat prinsipnya tadi, entitas yang terhubung dengan one to many atau many to one, primary key-nya yang one nanti akan masuk ke yang many, sehingga departemen ID nanti akan masuk ke employee. Kita lihat di sini employee, primary key-nya adalah ID, kemudian ada atribut name, address,
per date. Kemudian ada departemen ID. Departemen ID, dia masuk ke sini. Oke. Jadi kita lihat satu employee must have one and only one department karena di sini ada garis must. Jadi apakah record employee nanti kolom departemen ID-nya boleh kosong atau tidak? Kita lihat di sini. Di sini ada must. Satu employee harus punya minimal satu dan hanya satu departemen. Berarti kolom optionality-nya itu mandatory. Ya. Jadi dilihat di sininya. Satu employee bagaimana optionality-nya terhadap departemen ya. Dia harus punya paling tidak satu karena di sini kan must atau garisnya solid. Paling tidak satu dan maksimal satu departemen. Jadi kolom optionality-nya di sini itu di sini mandatory karena harus ada isinya yang di departemen ID. Ya, jadi asalnya di situ. Kelihatan ada merah ditandai ya. Itu yang menunjukkan di sini optionality-nya adalah mandatory. Nah, kemudian di sini kenapa kok optionality-nya manager ID dia opsional padahal dia foreign key? Dilihat karena di sini relasinya adalah yang di sebagai manager itu adalah opsional. Jadi satu orang employee atasannya itu bisa kosong. Ya, jadi seorang employee ini bisa manage by-nya kosong. Jadi yang di sisi ini opsional. Oke, masih ingat kan tadi kenapa employee kok bisa nggak punya atasan atau nggak punya manage by? Kan karena employee yang paling atas, dia nggak punya manage by. Nah, jadi karena terjadi hal seperti itu, ada employee yang bisa dia nggak punya atasan atau nggak punya manage by, maka dia garisnya opsional. Karena di sini garisnya opsional, di sini juga disimbolkan bahwa optionality-nya ya opsional gitu ya. Jadi di tabel employee nanti kolom yang lainnya harus ada isinya atau mandatory. Kolom yang ini opsional untuk bisa mencakup ya atau bisa menampung karyawan yang paling tinggi tadi yang dia nggak punya manager ID. Ya, jadi optionality-nya foreign key yang di sini ini opsional. Begitu. Kita sekarang lanjutkan. Nah, ini sekarang kita bahas kalau tadi kita sudah bahas kondisi umumnya ya. Jadi foreign key yang masuk itu nanti ke tabel yang sisi many. Nah, ini ada kondisi khusus. Mapping of mandatory relationship at the one side. Jadi, ketika sisi one-nya mandatory, itu ada perlakuan khusus. Relationship yang mandatory di sisi one, ya bukan di satu sisi. Yang mandatory di satu sisi, benar ya. Atau mandatory di kedua sisi, dipetakan dengan cara yang sama persis dengan relationship opsional di satu sisi. Jadi, maksudnya di sini, satu mandatory, satu opsional atau mandatory dua-duanya itu pemetaannya sama seperti yang tadi. Model konseptual mampu memodelkan optionality di kedua ujung relationship. Lain kalau dua ujungnya opsional gitu ya. Atau ya nanti ada lihat di sisi one tapi opsional atau mandatory gitu ya. Namun physical model memiliki keterbatasan di mana foreign key constraint hanya dapat memaksakan mandatory hanya di relationship sisi many. Maksudnya yang dilihat nantinya foreign key-nya itu mandatory atau opsional itu yang dianggap atau dilihat ya
itu hanya yang di sisi many saja. Nah, nanti ada masalah ketika yang di sisi one itu juga harus diperhatikan juga atau dia juga punya atau mengandung rule juga. Nah, nanti ada kondisi khusus. Oke, jadi yang karena foreign key masuknya hanya ke sisi many, maka ya yang ditentukan atau diperhatikan itu hanya yang sisi many saja kan gitu ya. Kita lihat di sini, dalam contoh berikut, physical model tidak dapat memaksakan bahwa band harus terdiri dari setidaknya satu musician, padahal didesain bisa gitu ya. Opsionalitas di ujung relationship one harus diimplementasikan melalui pemrograman tambahan. Jadi di sini ada relasi antara musician dan band. Satu musician bisa menjadi member of 0 atau bisa ya 0 sampai 1 band. Jadi ada musisi yang tidak punya band. Tapi satu band itu minimal harus terdiri dari satu musisi atau sampai banyak, ya. Nah, jadi dalam model berikut, physical model tidak dapat memaksakan bahwa band harus terdiri dari setidaknya satu musician. Yang seperti ini yang ini nanti tidak dianggap atau tidak terlihat di tabel. Ya, tapi nanti harus kita implementasikan di pemrogramannya. Oke, kita lihat maksudnya kenapa kok yang dianggap yang many saja, yang ini kok nggak dianggap. Kita lihat. Jadi di sini dari band ke musician, yang sisi many adalah musician. Sehingga primary key-nya band dia akan masuk ke musician. Di musician tabelnya nanti akan jadi musician ID, ada name yang ID primary key, yang name mandatory, instrumen opsional seperti di simbolnya. Kemudian ada yang di band, primary key-nya band ID ya. Band ID dia akan masuk ke musician sebagai foreign key. Optionality-nya apa? Kita lihat. Optionality-nya tidak harus mandatory. Ya, walaupun pasti di sini nanti band ada isinya kan ya. Tapi kan kondisinya ada musisi yang tidak punya band. Seperti yang di garis ini. Jadi musisi minimal 0, maksimal 1 band kan ya. Karena di sini minimal 0, maka optionality-nya opsional gitu ya. Karena ada musisi yang nantinya kolom band ID-nya kosong. Artinya dia nggak punya band. Nah, jadi opsional atau mandatory itu yang dilihat hanya di sisi many saja. Sehingga walaupun di sini ada aturan yang mengatur bahwa band harus terdiri dari minimal satu musisi, ini nggak bisa diimplementasi di tabel. Nah, nanti hanya bisa diimplementasikan di constraint saja gitu ya. Jadi tidak bisa kosong misalkan nanti. Jadi band terdiri harus minimal satu musician gitu ya. Oke, diperhatikan, diingat-ingat bahwa yang masuk adalah yang di sisi primary key-nya, yang di sisi many. Optionality-nya dilihat yang optionality-nya yang masuk ke sisi entitasnya. Oke. Oh ya, satu lagi, penamaan foreign key. Jadi ada aturan penamaan foreign key, ada kalau band ID ya, itu kan band itu nanti short name-nya jadi huruf pertama, karakter kedua, karakter terakhir seperti yang penjelasan sebelumnya. Jadi namanya itu kalau conventionnya seperti ini. Mapping of non-transferable relationship, memetakan non-transferable relationship. Ya, dalam model konseptual non-transferable relationship berarti bahwa kolom foreign key dalam tabel database tidak dapat diperbarui. Nah, masih ingat ya, non-transferable relationship jadi relasi yang dia tidak bisa dipindah tangankan seperti mungkin
ini ya, kalau dulu kita contohkan nota. Jadi nota belanja ya, untuk pembelajaran yang dari Bapak A gitu ya. Itu belanjanya ini. Nah, notanya dia nggak bisa dipindah tangankan. Nah, jadi notanya ya itu gitu ya. Itu adalah non transferable relationship. Ada juga relasi antara ijazah dan mahasiswa yang nggak bisa ditukarkan ijazahnya. Ya, jadi karena relasi itu konsepnya jadi foreign key, maka foreign key dalam tabel database tidak dapat diperbarui. Itu prinsipnya nanti. Jadi foreign key tidak bisa diperbarui. Ya, mappingnya menjadi seperti itu. Di foreign key-nya nggak bisa diperbarui. Itu untuk pemetaan non-transferable. Batasan foreign key dengan sendirinya tidak dapat menerapkan ini dalam database. Pemrograman tambahan akan diperlukan untuk memastikan bahwa database mengikuti aturan ini. Ya. Penting untuk mendokumentasikan ini sehingga tim ingat untuk menulis kode yang sesuai. Jadi, non-transferable relationship ini nggak bisa dimodelkan secara eksplisit di sini. Jadi, di paycheck, di tabel, itu nanti bentuk tabelnya juga sama saja seperti mapping yang biasa. Non-transferable-nya tidak ada perbedaan. Jadi, tapi ingat nanti pembatasannya itu hanya di sisi pemrogramannya. Jadi di sintak SQL-nya nanti yang harus dimodifikasi bahwa kolom yang tertentu ya foreign key-nya itu tidak bisa dirubah. Nah, itu pakai pendekatan bahasa pemrograman. Nah, kita lihat lagi sebagai latihan ya. Jadi saya katakan tadi sama seperti yang one to many biasa. Ada paycheck, ada employee. Nah, nanti primary key-nya masuk ke sisi yang many, berarti employee ID itu akan masuk ke paycheck. Di paycheck ada primary key-nya ID, ada pay period mandatory, kemudian foreign key-nya adalah employee ID. Ya. Optionality-nya dilihat. Nah, di sini satu paycheck harus minimal satu dan hanya satu employee. Jadi karena mandatorinya di sini minimal satu, garisnya solid dan dia berarti mandatory, berarti optionality-nya adalah paycheck mandatory. Ya, atau employee ID di paycheck itu adalah mandatory. Ingat yang dilihat adalah optionality yang masuk ke entitas yang ada foreign key-nya gitu ya. Nah, kita akan cukupkan sekian part yang ini. Nanti kita akan lanjutkan di part yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.